Pokoknya mulai sekarang gak ada lagi main video games. Ingat ya, kamu minggu depan udah mulai pekan ulangan. Kamu harus mulai belajar dari sekarang. Itu Lause Sam kenapa? Iya ini kenapa ya? Lause Sam, kenapa mukanya kusut gitu? Iya Lause, aku baru berantem sama anakku. Waduh, Gimana ceritanya Lause bisa kok sampai bisa? berantem? Iya, soalnya kan anakku tuh minggu depan mau ujian nih. Terus dia tuh main terus gak berhenti. Jadi video gamesnya sama aku diambil, aku umpetin. Ketahuan sama dia, dia marah besar. Bilangnya, papa jahat, gitu. Gimana gak sedih coba Lause? Biasalah anak kecil Lause. Pasti dia tuh ngiranya papanya jahat. Padahal Lause justru baik sama dia ya. Coba kalau video game yang gak Lause ambil, mana bisa dia belajar buat ujian. Nanti kalau ujiannya udah fail, baru dia sedih, repot sendiri kan. Iya sih Lause, anak-anak tuh kadang-kadang belum tahu sama juga nggak nyadar kalau sebenarnya tuh orang tua mah nggak jahat. Sebetulnya orang tuanya itu punya maksud baik. Coba mana ada orang tua yang jahat sama anak. Tapi Lause, kadang-kadang kita ini orang dewasa juga suka curiga sama Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, kita kan sering juga ngomong, Tuhan tuh nggak sayang ya sama saya. Kok saya sering banget sih ngalamin masalah-masalah kayak begini? Iya. Gitu kan? Banget Iya. ya. Iya, tahu nggak di Alkitab ada juga loh satu tokoh yang imannya tuh besar sekali, tapi dia yakin banget sama kebaikan Tuhan, walaupun dia mengalami pergumulan itu besar sekali. Siapa Lause? Ayub, tahu kan? Ayub. Iya. Iya. Ayub itu punya pergumulan besar sekali. Apa Ya, aja Lause? dia mengalami kematian anak-anaknya. Belum lagi hartanya habis. Iya, belum lagi si istrinya yang harusnya mendampingi malah ninggalin. Aduh sedih banget itu Iya, Lause. karena nggak tahan ngelihat kondisi Nggak dia ada seperti itu. anak, hilang kekayaan, istrinya ninggalin lagi. Kesehatannya juga hilang. Kan? Jadi sakit Lause. Sakit. Aduh. Terus Yang bilang gitu. Lose juga punya teman kan? Iya. Nah, kalau biasanya teman-teman ngapain? Ngedukung kan Mendukung kalau lagi nih, kayak masalah kan. Rosana ini. Nah, Ayub itu punya teman tapi justru malah nyalahin Ayub kalau penderitaan yang dia alami itu gara-gara dosanya dia. Aduh, sedih Coba. banget. Aduh, itu, kasihan Lause. banget Lause Ayubnya. Wah, tapi Ayub artinya hebat banget ya Lause. Padahal dia nggak ada salahnya kan Lause. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah yang gede banget ya Lause. By the way Lause, aku jadi pengen tahu kalau masalah atau kemalangan yang di dunia ini emang semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Tapi kan ada juga loh masalah-masalah yang terjadinya gara-gara kesalahan kita sendiri, ya kan Lause? Gini Lose, ada dua hal ya yang harus kita sadari tentang masalah-masalah yang kita alami. Yang pertama, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita gitu ya. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Seperti Ayub tadi, walaupun gak berdosa, walaupun gak buat kesalahan gitu ya, tapi masalah itu datang. Untuk apa? Untuk ujian imannya dia. Terus yang kedua, ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan. Tapi itu lebih merupakan hukuman sebab akibat karena dosa sama kesalahan yang kita buat. Gitu loh Lose. Tapi nih Lose. Kalau ada masalah, sikap pertama yang harus kita tunjukkan adalah nggak curiga dulu sama Tuhan. Gitu loh Lose. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam setiap masalah-masalah yang ada, pasti ada tujuan dan maksud yang baik dari Tuhan buat kita. Soalnya Tuhan sayang kita ya Lause. Iya Lause, kita suka banget nih ngedumel, kita suka protes-protes nih tiap kali ada tempat masalah. Apalagi kalau masalahnya besar, pasti pengennya nyalahin Tuhan. Padahal harusnya kita ngaca dulu ya, kenapa kita dapat masalah? Barangkali itu memang karena kesalahan kita, karena dosa yang kita perbuat. Betul Lose. Wah Lause, jadi jelek nih. Saya juga masih suka ngomel-ngomel Lause. Artinya kalau saya protes ke Tuhan untuk masalah saya belum dewasa dong ya Lause. Gini Lose, kedewasaan rohani seseorang itu
tentang bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Relasi. Betul, relasi kita sama Tuhan. Waktu ada masalah datang, sikap kita ke Tuhan tuh gimana? Bisa nggak kita ngutarain itu ke Tuhan? Isi hati kita ke Tuhan. Itu loh. Waktu kita dalam hidup ini kan banyak masalah, ya kan? Iya, Ada betul. kesedihan, Pasti ada kekecewaan, ya Iya, kan? betul. Kita pasti ngomel-ngomel tuh kayak kelas Sam bilang tadi. Tapi apakah dalam kondisi-kondisi tadi itu kita bisa nggak curhat sama Tuhan? Sembari kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bahwa dalam semua masalah yang kita hadapi itu ada tujuan dan maksudnya Tuhan buat kita semua. Nah, itu yang menandakan kedewasaan rohani kita, yaitu kedekatan kita sama Tuhan. Jadi kita bolehlah dikit-dikit kayak ngedumel gitu ya Lause ya. Asalkan jangan sampai kurang ajar, nuduh-nuduh Lause. Tuhan jahat gitu. Betul, Kita Lause. harus percaya apapun juga Tuhan izinkan untuk kebaikan kita juga, betul nggak Lause? Betul, Lause. Yang penting kita tetap pegang janji Tuhan sama kita ya Lause. Dan kita tetap yakin kalau Tuhan itu baik sama kita. Betul. Betul, Lause. Nah, Lause pada akhirnya Ayub itu sadar bahwa semua yang dia alami adalah supaya dia menjadi lebih dekat sama Tuhan. Gitu loh. Sampai si Ayub ini ngomong, sebelumnya aku itu cuman tahu dari orang tentang siapa itu Allah. Tapi lewat masalah-masalah yang aku hadapi nih ya, aku jadi kenal siapa itu Allah dan aku jadi lebih beriman kepada Tuhan. Soalnya ngalamin sendiri ya Lause. Betul, mengalami Relasi sendiri. pribadi ya Ya, Lause ya. Iya, betul iya, Lause. iya, iya. Nah, Yusuf juga pernah tuh Lause mengalami hal yang sama kayak Ayub. Hah, Yusuf yang di Alkitab. Betul Lause. Oh, waktu dia ditinggal sama saudaranya ya Lause? Iya. Aduh, betul. pasti sedih banget ya saudara Iya. sendiri ninggalin kita. Iya. Yusuf malahan pernah ngomong sama saudara-saudaranya bahwa semua hal yang jahat yang pernah kalian rencanakan buat saya itu Tuhan rubah menjadi sesuatu yang baik buat kita semua, Saya katanya. bisa ngomong gitu ya. Hebat banget, pasti Yusuf punya relasi yang begitu dekat sama Tuhan. Ya, betul sekali Lose. Nah, satu lagi nih Lose, Rasul Paulus. Ya kan? Rasul Tahu kan Paulus Rasul juga Paulus? Iya. Gimana ceritanya Lause? Rasul Paulus itu ya dalam pelayanannya banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan juga. Oh iya? Pernah kapalnya pernah karam, Oh iya, pernah iya, di penjara, pernah dianiaya, pernah dipukul, ya kan? Dan banyak lagi. Tapi karena dia dekat sama Tuhan, Paulus sampai bilang begini, Tuhan itu turut bekerja dalam semua hal di dalam hidup ini. Dan itu semua mendatangkan kebaikan. Coba Lasa. Luar Ya kan? biasa loh. Iya, luar biasa Tuhan kita Iya. ya. Iya, Iya. Lawan Jadi- masalah pun akhirnya baiknya untuk kita juga ya Laus. betul Lasa. Jadi semua hal yang terjadi atau masalah yang terjadi dalam hidup kita ini ya Lasa, ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dan gunanya buat apa coba? Apa tuh? Supaya kita lebih kenal Tuhan, lebih lagi mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini. Waduh, luar biasa ya Laus. Aduh, Pasti Tuhan. kita juga makin happy ya dalam hidup ini kalau Iya. kita tahu Tuhan sebegitu hebatnya. Tapi ngomong-ngomong ya Lause ya, kadang-kadang memang kita walaupun udah dewasa gini masih kayak anak kecil, suka ngedumel sama Iya. Tuhan, suka marah-marah, suka curiga, pikir, aduh kalau ada masalah ini emangnya Tuhan baik sama kita, ada masalah itu emangnya Tuhan ada buat kita, ada gini, selalu mempertanyakan Tuhan gitu loh. Betul, Lasa. Iya bener sih Laus. Sebenarnya saya sih nggak sampai bilang Tuhan jahat ya Laus. Soalnya saya nggak pernah sampai separah Paulus atau Yusuf gitu. Cuman saya sering banget tuh Laus ngiranya Tuhan tuh nggak ngerti saya gitu Laus. Kayak nggak peduli sama saya. Saya lagi ngalamin masalah atau saya lagi sedih. Kok Tuhan gini sih gitu. Tuhan kan tahu saya teh nggak bisa diginiin gitu. Aduh. Tapi kok Tuhan kasihnya yang itu gitu loh Laus. Nah, Lause, supaya menghilangkan curiga-curiga gitu, gimana sih Lause? Iya, Laus. Caranya? Kembali lagi sama relasi kita sama Tuhan. Relasi kita sama Tuhan. Iya. Iya, gimana tuh Laus? Iya, apa hubungannya Lause? Nah, biasanya nih loh saya,
kalau kita lagi curiga-curigaan seperti itu ya, itu bermasalah dengan apa? Kedekatan kita sama Tuhan. Gimana jam doanya Lausa sendiri? Baca firman Tuhannya bagaimana? Kan katanya mau deket sama Tuhan. Doa kita, baca firman Tuhan kita justru bolong-bolong. Iya, bener banget. Justru miss gitu. Wah, Iya, doa gimana dong? seadanya. Nah, Asal ya udah aja baca firman kayak Tuhannya mungkin sembari jalan gitu ya, Iya. sembari kerja mungkin kayak Iya, gitu. bener-bener Gimana nggak coba fokus. mau dekat? Iya bener sih Lause, tiap kali saya ngerasa Tuhan gak peduli sama saya, itu sebenarnya saya yang lagi agak-agak yang malas-malasan gitu Lause. jelembang. Iya nih, aduh. Tersindir langsung, malu. Iya. Padahal kalau kita lagi dekat sama Tuhan, kita yakin banget ya Tuhan tuh sebegitu luar biasanya. Udah banyak buktinya lagi ya. Iya, tapi ya kita memang manusia berdosa sih ya Lause ya. Harus selalu diingatkan. Betul. Thank you loh Lause Opi udah ingetin kita juga. Iya, makasih banget. Aduh, kita jadi ikutan kesindir ya Lause ya. Iya. Apa Lausa, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, amin. Saling mengingatkan Iya. dan saling mendorong untuk semakin dekat sama Tuhan. Betul. Amin, Lause dan parents yang di rumah juga jangan lupa kita harus selalu punya relasi yang dekat sama Tuhan supaya nggak banyak curiga-curiganya itu sama Tuhan. Ingat kalau Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita juga. Walaupun lewat masalah-masalah kita loh Lause dan parents di rumah. Betul. Oke, makasih banget ya buat Lause Opi sekali lagi dan juga buat Sama-sama. parents di rumah yang udah ngedengerin dan juga Lause yang udah ngedengerin ya. Semoga kita semua bisa selalu bertumbuh bareng, kita makin dekat sama Tuhan dan masalah-masalah yang kita lewati nanti lebih ringan karena kita jalaninnya sama Tuhan ya Lause ya. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.